Selamat siang, fakta terkini kembali hadir menemani Good People dengan rangkaian fakta hangat dan menarik yang terjadi hingga siang hari ini juga tentunya beragam inspirasi bersama saya Ajeng Suseno. Kita mulai fakta terkini hari ini. Ya, waspada kasus DBD di Indonesia meningkat drastis. Peningkatan kasus DBD naik 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, berbagai jurus disiapkan guna menekan angka kasus DBD. Seperti sosialisasi tentang kebersihan, lalu ketersediaan ruang perawatan, hingga melumpuhkan virus dengue di tubuh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah dengue alami tren peningkatan kasus sejak akhir Februari 2024. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Semula, kasus DBD pada akhir Februari berkisar pada 15.977. Kini telah menjadi sekitar 35.000 kasus. Peningkatan kasus 2 kali lipat dibandingkan dengan 2023. Hingga pekan ke-8 2024, sebanyak 124 pasien dengue meninggal dunia. Meningkatnya kasus demam berdarah dengue, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin minta masyarakat tetap waspada, namun tak perlu panik. Menjaga lingkungan yang bersih dan penanganan yang cepat apabila muncul gejala DBD, jadi hal penting yang harus dilakukan. Ketersediaan ruang rawat di rumah sakit, baik di Jakarta maupun di kota-kota lainnya, saat ini masih tercukupi, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Menteri Kesehatan tegaskan, DBD punya resiko kematian atau fatality rate yang rendah. Untuk masyarakat harus rajin menguras, menutup air, dan mendaur ulang sampahnya supaya jangan ada genangan. Yang kedua, kita sudah siapkan larvasida untuk mematikan jentik-jentik. DBD itu fatality rate-nya rendah. Jadi kena, itu fatality rate-nya yang meninggalnya itu sangat rendah. Karena semua rumah sakit sudah tahu, tinggal diberi infus. Yang penting jangan terlambat. Dan buat teman-teman supaya nggak panik ya, rumah sakit di Jakarta masih cukup tempat. Dengan letaknya jentik dan prosesnya jadi kupat terus dari nyamuk, nanti di situ. Sementara untuk menghambat perkembangan virus DBD, pemerintah juga telah mengimplementasikan teknologi Wolbachia. Berdasarkan penelitian, langkah ini terbukti dapat menurunkan insiden rate demam berdarah. Kemenkes juga sebelumnya telah menyebarkan ember berisi telur nyamuk yang sudah ada bakteri Wolbachia ke warga setempat di kota Kupang pada Oktober lalu. Implementasi Wolbachia ini dilakukan di Kecamatan Oepobo, Kota Kupang, karena angka kasus paling tinggi dan kepadatan penduduknya paling banyak. Salah satu kota yang juga telah mengimplementasikan teknologi Wolbachia adalah Yogyakarta dan terbukti berhasil. Selanjutnya, terobosan teknologi Wolbachia ini juga sedang dilakukan di beberapa kota lainnya, termasuk Bandung dan juga Jakarta. Udah mulai dilakukan di Bandung, di Bontang, di Kupang, di Jakarta, satu lagi nggak salah di Semarang. Nah, kita lakukan itu karena memang contohnya di Jogja turun jauh DBD, dan DBD itu secara total naik di dunia naik karena pengaruh iklim. Nah, tapi di kota Jogja itu satu-satunya kota yang turun sejak Wolbachia diluncurkan. Bakteri Wolbachia menghambat perkembangan virus dengue di tubuh nyamuk Aedes aegypti. Dengan demikian, kemampuan nyamuk dengan Wolbachia dalam menularkan virus ke manusia akan berkurang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.